Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami grup 2 dari kelas D tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan materi mengenai perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resa Sahra selaku moderator pada penyampaian materi kali ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, suatu rumpun nama untuk berproses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Selanjutnya, kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, bandingkan dengan intelijensi intelek. Istilah intelijensi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja pada tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Selanjutnya, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Selanjutnya, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Selanjutnya, William Stem mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Selanjutnya, Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Sedangkan intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang intelijensi. Namun, makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur, kemampuan mental, atau kecerdasan. Mental age disingkat MA dan umur kalender chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat intelligence dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh Wilhelm Stern, seorang ahli kebangsaan Jerman dengan sebutan Intelligence Quotient. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu untuk anak-anak. Cara menghitung IQ pada anak adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misal menghitung sampai 10 hingga 100. Nah, menyebut nama hari atau bulan. Nah, kemudian ada pun membuka pintu dan juga menutup pintu dan lain-lain. Nah, jumlah pekerjaan yang dilakukan bisa dicocokkan kembali dengan usia anak tersebut. Apabila anak tersebut memiliki usia di bawah ataupun di atas usia tertentu. Hal ini bertujuan untuk menilai IQ pada anak tersebut. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6, yaitu diantaranya 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental, 71 hingga 85 anak di bawah normal atau bodoh, 86 sampai 115 anak dikatakan normal. Nah, kemudian 131 hingga 145 anak dikatakan cerdas atau superior.
Terakhir ada 145 ke atas atau dikatakan jenius ataupun istimewa. Nah, menurut Albert Binet, ini merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak perlu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dalam bertindak. Nah, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk pelatihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi individu. Selanjutnya, perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang kehidupan. Anak dalam menelusuri perkembangannya pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan pada proses integrasi dan interaksi. Ini faktor intelektual emosional mengambil peranan penting. Nah, manusia tumbuh berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Pada manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses menyesuaikan diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan, seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi ringan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi satu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang.
Akhirnya setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dari uraian itu dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri berpengaruh terhadap tingkah laku sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja mengisolasi diri, remaja yang bersifat egois dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya persilahkan kepada Maulida Aspa. Terima kasih Nazara atas materinya. Selanjutnya di materi ketiga ada perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Bayi tingkat intelektualnya belum berkembang sempurna dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang atau mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa kompleks. Perkembangan bahasa bayi atau anak dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa 1-2 suku kata menyusun kalimat sederhana dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemampuan berbahasa. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan secara lisan tertulis maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Cukup materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Nur Habibah. Terima kasih. Oke, terima kasih Aspa. Materi selanjutnya yaitu bakat khusus. Nah, bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan profesi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Nah, kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Misalnya seperti bakat intelektual umum atau khusus seperti bakat akan akademis. Yang akademisnya khusus. Nah, bakat khusus juga itu bisa disebut dengan talent. Nah, bakat khusus ini juga memiliki arti seperti seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar, menulis, atau menari, dan sebagainya.
Nah, tentu saja sebagai orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir keterangan ini, seperti hobi dan minat-minat yang dikhusus. Terus yang kedua adalah jenis buku yang disenangi. Yang ketiga adalah masalah dan kebutuhan khusus. Yang keempat prestasi unggul yang pernah dicapai. Yang kelima pengalaman-pengalaman khusus. Yang keenam adalah kegiatan kelompok yang disenangi. Ketujuh kegiatan mandiri yang disenangi. Yang kedelapan adalah sikap anak terhadap sekolah guru. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk perkembangan secara individu. Bakat juga adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan dikembangkan dengan amat baik jika mendapatkan rangsangan yang tepat. Seperti itu. Nah, pemupukan bakat terutama bakat khusus dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Segitu saja materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.